Mas Indra. Halo Kak Bima. Selamat datang di YouTube Bima Perkasa Jogja. Hari ini udah kita bersama Mas Indra Muhammad. Kita mau ngulik-ngulik nih tentang Mas Indra. Mau lagi santai kan, Mas? Santai dong. Tentang apa nih? Tentang pacar dong. Waduh. Mas, kita kenalan dulu deh ya. Ini mungkin ada Kanca Bima atau teman-teman yang nonton belum tahu nih karena baru nonton YouTube-nya Bima Perkasa Jogja. Nama kamu Indra Muhammad. Indra Muhammad. Nama aslinya? Nama saya asli Indra Muhammad. Kamu asli mana sih, Mas? Asli Bandung, Majalaya. Asli Bandung. Lahir tahun 94. 94. Oh, waduh. Oke. Masih banyak digemari sama wanita-wanita nih kayaknya. Waduh. Mas, pengen nanya nih, kita pengen nanya. Kamu pertama mulai main basket itu dari kapan sih? Pertama di Alawa. Pro atau enggak, dari seumur hidup? Dari apa, dari kecil? dari kecil sih. Waktu itu TK diajarin basket. TK udah main basket? Iya. Diajarin? Diajarin. Berarti kamu kenal basket itu karena diajarin? Itu sama Iya, siapa? sama papa sendiri. Papa berarti pemain basket juga? Iya, dia suka basket sih, lebih suka basket. Oh, oke. Dari TK berarti udah diajarin basket, Iya. Dikenalin basket lah? Dikenalin basket. Dari TK tuh udah mulai diajar dribble. Oh. Terus nonton NBA. Waktu itu finalnya Bulls. Pokoknya lawan siapa lupa. Pokoknya Chicago Bulls. Andalan bapak ya pasti Michael Jordan. Dari TK berarti umur berapa tuh? 5-6 tahun berarti? Iya, 5-6 tahun. Mulai dari 5-6 tahun kamu udah kenal dengan basket? Iya. Wah, setiap pagi itu pasti dibangunin. Kalau ada final NBA pasti dibangunin. Kenapa milih basket? Ya, sebenarnya apa ya? Mungkin ngikutin kesukaannya papa sih. Awalnya itu? Sebenarnya ya ada cita-cita dari waktu kecil. Adalah kayak polisi. Tapi ya passionnya tetap di olahraga. Terus larinya ke basket. Tapi kamu ini, olahraga yang lain kamu pernah nyobain? Pernah nyoba SSB sepak bola. Sepak bola? Pernah, cuma sehari doang udah habis itu keluar lagi. Sorry, ini kamu aslinya Sunda kan ya? Sunda banget. Ibu bapak Sunda? Sunda semua. Sundanya di mana sih? Pure. Majalaya sih. Majalaya. Kabupatennya Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya? Banyak yang nggak tahu juga. Makanya. Banyak yang nggak tahu. Terpencil sih. Banyak yang Bima nih yang masih belum tahu nih ternyata Indra nih. Coba searching lah Majalaya. Majalaya. Oke, terus pengalaman pertama kompetisi basket kamu di mana? Yang sifatnya kompetisi? Sekolah? Pas waktu SMP sih sekolah. Itu aku kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Dan dipercaya sama pelatihnya. Di sekolah tuh berarti? Iya. Wakilin sekolah. Itu kompetisinya apa? Antar SMP sih, itu lupa ya. Pokoknya antar SMP lah, nama acaranya lupa. Itu antar SMP. Menang nggak tuh? Lupa sih, kayaknya awal tuh menang. Soalnya masih ada kelas 3 tuh. Pokoknya kelas 3 semua. Awal menang. Di situ mulai ngerasain yang basket itu bukan cuma main fun game, tapi mulai ikut kompetisi itu berarti kamu dari SMP? Iya. Rasanya gimana tuh pengalaman pertama ikut kompetisi? Pengalaman pertama pasti deg-degan lah. Kayak, takut banget itu loh. Mental tuh kayak campur aduk lah. Takut, seneng, ada lah. Dari SMP, terus SMA kamu masih ikut klub basket sekolah gitu-gitu? SMA masih ikut. Ada di Majalaya namanya Cavs. Itu pertama kali aku di sana sih. Ikut klub gitu. Ikut klub? Dari SMA? Iya, soalnya lulusan SMA, SMP pasti ke Cavs. Oh. Di Majalaya. Itu katanya mulai pertama kali digemari cewek-cewek pas waktu itu tuh? Waduh. Tapi bener kan, anak klub basket SMA kan pasti banyak cheerleadersnya. Enggak lah. Soalnya aku fokusnya bukan ke situ sih. Fokusku dari SMP ke SMA, ke SMA fokusnya di basket aja. Kamu lebih fokus di basketnya? Oke. Basket sama main. Pandangan orang tua gitu, kamu memilih jalur basket atau menjadi atlet gitu gimana sih? Pandangan orang tua, ya sebenarnya ada pro dan kontra sih. Kalau dari SMP SMA ya, soalnya ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga. Tapi ya gimana tergantung anaknya kan. Sebenarnya yang lebih ini dari papa sih yang lebih support banget. Karena papa juga doyan basket ya, suka basket. Mama ya support juga tapi ya agak inilah. Biasalah ibu ya, orang tua ya.
Sebelum berkarir sebagai atlet profesional, kamu main di mana? Profesional tuh masuk klub profesional. Oh, berarti ini katanya klub ya? Hmm. Aku pernah ikut klub Cavs itu, terus Patriot. Pas di Bandung itu. Iya, di Majalaya. Terus pindah ke Patriot Bizar, Balai Endah. Hmm. Terus habis itu Porda. Itu tahun berapa tuh Porda ya? Porda tuh 2014, 2013. Oh. Mewakilin Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Oh, keren. Itu ya ikut sama Patriot Bizar itu. Hmm. Namanya Patriot Bizar. Terus lulus SMA. Aku sama masih latihan di sana. Hmm. Kemudian ada yang ngajakin ikut di Esko. Itu di Kota Bandung. Terus di situ tuh ada yang bekas pemainnya pro. Hmm. Di situ terus dia tuh nawarin buat ya practice player di pro. Hmm. Akhirnya ya udah nyoba sih. Nyoba dan akhirnya ya bersyukur alhamdulillah masuk sih. Masuk ke Ini sebut ini. Dulu sebelum aku di Bima Perkasa kan aku di Pasifik Cesar Surabaya. Pacific Jet. Nah, waktu itu pertama masuk, terus kontrak. Sebenarnya ada kasus dulu, Waduh. setahun hilang, terus Menarik. itu 2013 tuh. 2014 langsung ikut lagi. Berarti Porda tuh bukan 2014 sih, Sebelumnya berarti? sebelumnya. Sebelumnya. Masuk di Pasifik, terus setahun ngilang. Iya, Ngilang tuh maksudnya ngilang dari main basket? ngilang dari Pasifik. Pokoknya itu adalah ada kasus di situ. Akhirnya 2014 tuh kan ganti pelatih. Hmm. Akhirnya aku masuk lagi ke Pasifik. Hmm. Terus di Pasifik 2016 kamu ikut timnas, 2016 aku ikut PON. ikut PON. Alhamdulillah aku kepilih PON. Terus waktu lagi latihan nih TC, tiba-tiba ada panggilan timnas ke Thailand. Akhirnya alhamdulillah masuk juga. Masuk timnas. Nah waktu itu pernah juga tuh, abis timnas pulang nyampe Jakarta. Terus tiba-tiba malamnya tuh, itu nyampe tuh sore kalau nggak salah, nyampe di Jakarta sore. Malamnya disuruh ke Filipina buat tes PON. Waduh. Terus itu, wih, itu capek banget di jalan sih. Semua capek banget. Gimana sih pengalaman kamu sebagai pemain timnas basket Indonesia waktu itu di 2012 berarti? Soalnya banyak yang dipelajari juga sih, terutama ya di mental. Soalnya mental pemain luar tuh pasti lebih inilah, lebih ini dari kita gitu loh. Apalagi aku baru pertama kali gitu loh masuk timnas. Iya, buat belajar mental aja sih waktu itu. Kamu pertama kali dikabarin, Dra, kamu masuk ke timnas. Gimana sih rasanya? Ya senang pasti, Wih, cuman pasti di balik seneng itu. banget. Seneng banget itu. Wih, sampai jujur pertama kali sampai ya seneng campur sedih gitu loh, kayak mau nangis tapi ya seneng gitu. Haru lah. Iya, seneng. Akhirnya ya udah aku ngobrol ke orang tua. Wih, orang tua juga ya seneng juga. Seneng. Gitu. Pokoknya pas waktu ada panggilan itu seneng banget. Kamu main basket, ikut klub, latihan dari SMP. Pas SMP itu kepikiran nggak kamu akhirnya bisa mewakilin Indonesia? Sebenarnya ada impian. Oh. Ada impian, pasti ada impian pengen masuk pro. Pasti pengen masuk timnas. Terus ada sekali tuh pengen masuk pro, tapi ya emang bukan jalannya. Aku mikir kayak gitu, sempat pesimis juga tuh. Tapi tetap dilakuin sih. Aku berusaha buat latihan, pengen ke cita-cita itu. Oh, berarti emang bener-bener cita-cita kamu udah dari kecil tuh udah kepikiran pengen jadi atlet basket, Bener. mewakilin Indonesia. Wah, keren. Sebelum kita bahas kamu masuk ke Bima Perkasa nih, aku pengen nanya, pemain basket idola kamu dalam dan luar negeri siapa sih, Mas Indra? Dalam dulu apa luar dulu nih? Dalam dulu deh. Dalam. Banyak sih. Siapa aja tuh? Andre Kayana, Andre Kayana. Mas Yayan, Koius, Saverius Prawiro, Om Lolik pastilah Om Lolik. Terus Mas Amin Prihartono. Dua shooter lah. Koius sama Mas Amin. Karena kamu juga shooter ya? Iya. Makanya Acuannya inspirasi dari mereka lah. Ah. Kayak timing shooting kapan belajarnya dari mereka sih.
Kalau teman-teman Kanca Bima ngikutin sosial media kita, mungkin familiar dengan konten-konten kita, itu sebenarnya banyak terinspirasi juga dari Koius ya. Karena kita banyak ya terinspirasi dari konten-kontennya di sosmednya Koius juga. Serius. Mas, kalau luar negeri? Luar negeri dari, iya nggak jauh lah. Michael Jordan. Pasti Michael ya? Jordan sama Kobe sih. Kobe ya? Kalau saat sekarang ya Kyrie sih. Kyrie ya? Kyrie. The best. Sekecil lincah. Kyrie Irving. Ceritanya kamu gabung ke Bima Perkasa. Ceritanya, iya. Jadi waktu itu ya emang kontrakku udah habis dari Pasifik. Kontrakku udah habis, terus ya emang ada beberapa tim yang ngoverin ke aku. Terus waktu itu kan si Coach Dev sih. Coach Dev ngajakin, ayo kesini, aku mau balik lagi ke Indonesia. Ya udah, soalnya aku udah ngomong pas dia mau keluar dari Pasifik, aku tuh butuh pembelajaran dari dia yang banyak. Soalnya menurutku dia emang bagus sih, menurutku. Makanya aku butuh belajar dari kamu yang banyak. Kamu mau balik lagi ke Indonesia, aku bakal balik lagi ke Indonesia, tapi belum tahu di mana. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, pokoknya kabarin, aku ini. Terus tiba-tiba dia ngabarin, aku balik lagi ke Indonesia, kamu mau ikut ke sini gak? Kemana? Pokoknya ada satu tim. Ya. Boleh sih. Soalnya ya karena pengen belajar sih waktu itu, pengen belajar dari si Coach Dev. Dan karena kamu udah kenal juga sama Coach Dev, jadi untuk belajarnya jadi lebih mudah. Akhirnya Coach Dev gabung Bima Perkasa itu tahun berapa ya? 2020. Iya, tahun 2020 ya, musim kompetisi 2020. Terus kamu gabung Bima Perkasa juga. Iya. Berarti udah berapa lama kamu di Bima Perkasa? Hampir setahun. Hampir setahun ini ya? Iya. Berarti November aku setahun. Oke, Ndra, Iya. kamu pas main itu kentara banget, kelihatan banget beberapa pertandingan di Bima Perkasa. Ketika duet sama Adit, kamu kuat banget. Mas Adit. Apa sih alasannya kamu bisa kuat banget pas duet bareng Adit? Ya, sebenarnya apa ya, Mas Adit itu sebagai fighter lah kalau di lapangan. Jiwanya jiwa leadershipnya emang ada gitu loh, bener-bener ada dia tuh. Kayak dia tuh marahin, tapi emang bener. Iya, karena dia kapten juga kan. Iya. Perkasa. Ya itu bikin mental kita jadi, ya ayo gitu. Ayo mas, ayo. Setiap dia kalau misalnya orang ya ayo, di lapangan. Dia seneng aja gitu loh. Ya jadi pengen ngebantu aja gitu loh untuk dia. Mas Febri juga kan, lagi di senior. Oke, beberapa kali game, dan bukan latihan ya, ini kita ngomongin game, kompetisi. In game. Kamu ngedang. Maksudnya kalau latihan orang ngedang biasalah gitu. Tapi di kita kan nggak semua orang punya skill untuk itu. Tapi kamu salah satu di Indonesia yang terkenal sebagai dunker atau yang ya terbiasa ngedang lah. Yang ada dalam pikiran kamu pas kamu ngedang itu gimana sih? Apakah memang udah kamu rencanain atau itu ngalir aja sebenarnya? Sebenarnya lebih ke ngalir sih. Terus ya lihat timing juga gitu loh, lihat timing. Pas waktu lawan Prawira, ya sebenarnya aku apa ya, emosi sih itu tuh. Emosi terus lihat jalan tuh kosong gitu loh, depan mata jalan kosong. Ya udah, sikat aja gitu loh. Masuk gak masuk ya yang penting udah nyoba dulu. Soalnya waktu itu diputus sama si Coach soal itu. Kalau mental kamu di lapangan kayak gimana gitu loh. Kalau kamu bisa ngedang di depan orang, ya buktiin gitu loh. Itu bisa bikin mental kamu ngangkat. Iya benar. Dan ya bener sih, emang langsung kayak, wih, percaya dirinya tuh nambah gitu. Iya. Confidence tuh nambah. Karena di game bukan di latihan kan? Iya. Padahal di latihan juga kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin dang, pasti confidence itu nambah. Bener juga kata si Coach. Dan itu juga ngaruhin mental lawan kan jadinya kan? Iya sih. Iya benar. Kapan sih pertama kali kamu atau kapan sih kamu awal-awal mulai latihan buat ngedang? Sebenarnya SMP sih, SMA. Dari SMA? Iya, SMA waktu itu aku diajarin sama kakak kelasku, namanya Basuki. Jadi dia tuh kelas 3, aku kelas 1. Terus dia lulus, masih di klub yang sama. Terus diajarin, kok kamu nggak bisa ngedang sih? Dia coba-coba, akhirnya aku penasaran nih, masa aku kalah? Masa aku kalah sih? Aku nyoba-nyoba, akhirnya bisa. Akhirnya baru tuh diasah tuh skill ngedang. Iya, itu diasah. Terus kebanyakan nonton YouTube kan. Waktu itu aku terinspirasi dari Westbrook. Kan dia stepnya tuh power banget kan. Kayak ngedangnya power banget. Dar. Terus lihat-lihat banyak juga gitu yang lain kayak Black Griffin, terus Kevin Durant.
asik juga ya kayaknya nonton kayak gini. Di situ sih. Karena kalau dari segi postur, kalau kita ngomongin NBA, oke, mereka posturnya memang cukup tinggi ya. Kalau di Indonesia kan jarang gitu. Kamu tingginya berapa sih, Mas? Aku tinggi 189. 189. Jadi cukup profesional ya untuk ngedang itu oke lah ya. Cuman ya itu tadi mentalnya itu ya. Mental sih, Akhirnya Mas, kamu ya, nyobain. Oke. Hal apa yang paling kamu takutin sebagai atlet basket profesional? Yang paling ditakutin ya amit-amit cedera sih. Cedera ya. Itu kayaknya semua yang ditakutin sama atlet ya, cedera. Takut Ya? banget itu. Kau pernah cedera tapi? Pernah sih, tapi ya yang nggak sampai inilah. Nggak sampai yang parah banget. Iya. Aku pernah ankle sama waktu SMP SMA dislok ini. Dislocation bahu, Iya. shoulder. Wow, oke. Game selama di Bima Perkasa yang paling kamu ingat? Game. Masih belum banyak mungkin ya sekarang ya, karena baru satu kompetisi ya, satu musim. Yang paling kamu ingat kapan? Ya semua sih yang paling ingat pas Paling lawan. berkesan? Ya bisa ngimbangin tim Jakarta sih. Kapan hari kalau Mas Adit gak cedera, ya nggak tahu sih itu. Soalnya mental kita lagi ini kan, lagi panas-panasnya pengen ngalahin gitu loh kan. Kita lagi tinggi lah. Itu ya game yang paling, mungkin yang paling berkesan ya. Iya, itu. Mungkin ya mudah-mudahan nanti game-game berikutnya jadi lebih berkesan lagi. Amin. Poin paling kuat kamu pas main basket apa? Poin paling kuat Shooting kah? shooting sih. Kamu shooting ya? Iya. Fokus ke 3 point sebenarnya. Fokus ke 3 point dari dulu. Salah Pokoknya satu- aku pengen jadi shooter tapi yang bisa ngedrive atau apa. Tapi belum bisa yang itu ya gitu. Bisa konsisten lah. Kayak ngedrive, kayak timingnya aku belum bisa ini sih. Skill point yang paling kuat kamu berarti di shooting ya? Di shooting 3 point. Harapan kedepannya untuk kamu sebagai atlet basket, harapan untuk kamu sendiri, harapan pribadi mungkin, ada target? Harapan ya semoga masih inilah bisa berkembang lah buat aku gitu. Banyak yang harus aku benahi, semoga itu bisa secepatnya lah, kayak untuk bantu tim, terus ya buat cita-citaku juga pengen masuk timnas dari dulu yang belum kesampaian, sampai kecoret juga. Kalau ada anak kecil atau anak muda lah ya yang baru-baru belajar main basket, ya mungkin umuran SMP, SMA waktu kamu dulu, nah pengen jadi atlet profesional kayak kamu sekarang, main di tim profesional, ada tips nggak atau saran mungkin buat mereka? Sarannya jangan pantang menyerah lah buat latihan. Buat yang muda-muda ya tunjukin kalau misalkan kamu pengen ke pro atau lebihi lah, kayak misalkan masuk timnas. Pokoknya kalian harus belajar lebih giat lah, bekerja keras juga di lapangan. Pokoknya naikin mental kalian, jangan kayak dimarahin pelatih. Itu jadi motivasi buat kalian. Pokoknya jangan patah semangat lah itu. Pertanyaan terakhir, Ndra, Ya. pilih pacar atau main basket? Bisa di skip kan? Iya, sesuai passion lah. Passionnya pacaran kan? Oke, itu tadi ngobrol kita sama Indra Muhammad. Thank you Mas Indra. Iya, sama-sama. Makasih untuk Kaca Bima yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya Bima Perkasa Jogja ya.